Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dedi Isnanto. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi seputar analisis wacana bahasa dengan topik hakikat, konteks, dan jenisnya. Baiklah teman-teman, untuk topik kali ini saya menggunakan dua sumber acuan. Yang pertama, buku Gillian Brown dan George Yule yang berjudul Discourse Analysis. Bentuk bukunya seperti ini. Dan yang kedua, buku yang ditulis oleh John Cutting yang berjudul Pragmatic and Discourse, a Research Book Socio-Cognitive Approach. Bentuk bukunya seperti ini. Nah, ini adalah dua buku yang saya gunakan sebagai sumber acuan untuk menerangkan topik kali ini. Selanjutnya saya ingin memulai dari sebuah pertanyaan. Apa itu wacana? Wacana di sini adalah bagian dari tata bahasa yang memiliki kedudukan paling tinggi. Sebuah wacana, baik lisan maupun tulis, tidak bisa lepas dari yang namanya konteks. Jadi di sini jelas ya, bahwa di dalam wacana itu tentu terdapat teks dan konteks. Konteks itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah struktur yang terbentuk dari sifat situasi sosial yang relevan untuk produksi atau komprehensi wacana. Nah, hal tersebut terdiri dari kategori seperti situasi, setting, waktu dan tempat, dan di mana tindakan wacana itu terjadi. Biasanya meliputi genre wacana itu. Kemudian penutur dalam berbagai peran komunikatif, sosial, atau institusional, serta representasi mental yang meliputi tujuan, pengetahuan, opini, sikap, dan ideologi. Nah, saya akan memulai dari yang pertama, konsep konteks menurut Brown dan Yule. Brown dan Yule membagi konsep konteks itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, konsep konteks berdasarkan situasi, dan yang kedua, konsep konteks yang luas. Di sini konteks situasi dalam buku Brown dan Yule ditulis bahwa dalam menganalisis suatu wacana, seorang ahli bahasa pragmatik menggunakan pendekatan yang berbeda dengan seorang ahli bahasa formal, karena para ahli analisis wacana biasanya mempelajari bahasa dan konteks dengan memfokuskan pada hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Kemudian berusaha menafsirkan apa yang dimaksud oleh ujaran si penutur dan apa yang sedang dikerjakan oleh penutur tersebut. Yang kedua, konteks yang luas. Dalam buku Discourse Analysis karya Brown dan Yule ditunjukkan bahwa pada dasarnya setiap ujaran sebenarnya merupakan hal yang unik atau unik. Mengapa? Karena ujaran diucapkan atau ditulis pada tempat dan waktu tertentu. Jadi, biasanya semakin lama waktu terjadi sebuah ujaran itu, maka semakin berkurang kemungkinan penutur untuk ingat dengan tepat akan tanggal dan waktunya. Selanjutnya, jenis konteks menurut John Cutting. Baiklah, John Cutting membagi jenis konteks menjadi tiga hal. Yang pertama, konteks situasi. John Cutting mengatakan bahwa the situational context is what speakers know about what they can scare on them. Nah, menurut John Cutting, konteks dalam wacana itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, konteks situasi, konteks latar belakang pengetahuan, dan konteks kotekstual. Cutting menyatakan bahwa konteks situasional berkaitan dengan situasi tempat interaksi tuturan terjadi. Apa yang penutur ketahui tentang apa yang dapat mereka lihat di sekelilingnya. Artinya, ketika penutur mengetahui di mana ia sedang bertutur, maka ia dapat menilai atau memilah bahasa seperti apa yang akan digunakan yang sesuai dengan situasi di mana dan kapan ia akan bertutur, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman persepsi atau kesalahpahaman bahasa.
Yang kedua adalah konteks latar belakang pengetahuan. John Cutting mengatakan bahwa the background knowledge context, what they know about each other and the world. Di dalam konteks latar belakang pengetahuan ini, Cutting menyatakan bahwa konteks latar belakang pengetahuan berkaitan dengan apakah penutur dan mitra tutur saling mengetahui tentang latar belakang masing-masing. Artinya, ketika penutur dan mitra tutur sudah sama-sama mengetahui latar belakang satu sama lain, maka pesan yang akan disampaikan pun akan lebih mudah dipahami dan tidak akan terjadi salah persepsi dan kesalahpahaman. Latar belakang pengetahuan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, latar belakang pengetahuan budaya secara umum, dan yang kedua, latar belakang pengetahuan interpersonal. Yang ketiga, konteks kotekstual. John Cutting berpendapat bahwa kotekstual konteks is what they know about the having saying. Nah, Cutting di sini menyatakan bahwa konteks merujuk pada konteks sebuah teks itu sendiri. Artinya, konteks merupakan teks yang mendampingi teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran. Keberadaan teks yang terkait dengan konteks terletak pada bagian depan yang mendahului atau pada bagian belakang teks yang mendampingi. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh analisis wacana konteks berdasarkan pendapat John Cutting. Judul contoh ini adalah mahasiswa terlambat masuk kelas. Saya akan membacakan teksnya. Wah, cantik sekali, semakin siang semakin cantik. Merupakan ujaran yang antara makna dan maksudnya sangat jauh berbeda. Secara semantis, ujaran tersebut menggambarkan sebuah pujian. Akan tetapi, secara kontekstual atau pragmatik, ujaran tersebut lebih cenderung bersifat sebagai sindiran pedas dengan maksud sebagai larangan. Jadi bentuk sindiran dan larangan dari ujaran tersebut hanya bisa dimaknai berdasarkan konteks terjadinya ujaran tersebut, baik dalam konteks situasi maupun konteks latar belakang pengetahuan. Jika dianalisis berdasarkan teks dan konteks, dalam contoh tersebut terdapat dua bentuk ujaran. Yang pertama, selamat pagi, waduh, cantik sekali, silahkan. Yang kedua, selamat pagi, wah ini lebih cantik lagi, silahkan, semakin siang semakin cantik. Yang kedua, berdasarkan konteks penutur dan peristiwa tutur. Penutur di sini adalah seorang dosen berusia setengah baya. Beliau adalah dosen yang tidak pernah terlambat masuk ke dalam ruang kuliah karena memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Dan yang kedua, peristiwa tutur dan konteks. Tuturan ini terjadi di sebuah ruang kuliah di suatu kampus saat perkuliahan berlangsung. Nah, ketika perkuliahan sedang berlangsung, tiba-tiba masuklah seorang mahasiswi, lalu ibu dosen tersebut mengucapkan tuturan yang pertama. Beberapa waktu kemudian, masuklah seorang mahasiswi yang lain, lalu ibu dosen tersebut mengucapkan tuturan yang kedua. Secara kontekstual, dari kedua bentuk ujaran ini dapat dilihat kontekstual maupun konteks situasional dari ujaran tersebut dapat dikatakan tidak kontekstual. Mengapa? Karena secara kontekstual, sebutan cantik mestinya diucapkan dalam mengomentari sesuatu yang secara fisik mempunyai tingkat keindahan yang lebih baik daripada yang lain. Nah, dalam konteks ini, kata cantik digunakan untuk mengomentari sesuatu yang sesungguhnya tidak ada istimewanya dibandingkan dengan kondisi fisik yang lainnya. Secara konteks latar belakang pengetahuan, diketahui bahwa penutur adalah seorang dosen yang tidak pernah terlambat masuk ke dalam kelas. Ketika ujaran tersebut diucapkan untuk mengomentari seorang mahasiswi yang terlambat masuk kuliah, dapat ditafsirkan bahwa menurut sang dosen, seorang mahasiswi sampai terlambat masuk ruang kuliah
Tentu karena terlalu lama mempersiapkan diri, mempercantik diri untuk penampilan fisiknya. Namun kenyataannya tidak demikian. Kecantikan penampilan sang mahasiswi yang terlambat itu biasa saja dan tidak istimewa. Jadi kesimpulannya, berdasarkan uraian tersebut, dari contoh tersebut, pemaknaan ujaran tidak dapat hanya berdasarkan bentuk dan isi ujarannya saja. Pemaknaan ujaran sebagai bentuk ungkapan komunikasi hanya bisa dipahami maksud dan tujuannya jika memaknainya dikaitkan dengan konteks yang terjadi. Khususnya di sini adalah konteks situasional dan latar belakang pengetahuan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Baiklah teman-teman, konteks dalam sebuah wacana berfungsi untuk memastikan bahwa penutur mampu menghasilkan teks atau berbicara sesuai dengan situasi komunikatifnya dan memahami kesesuaian teks ataupun memahami pembicaraan orang lain. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.